Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yuda Astriani, nomor absen 1 dari kelas 10 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang vektor dan skalar. Besaran vektor dan skalar. 1. Besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Dalam hal ini, nilai dan arah menjadi informasi yang saling melengkapi. Contoh besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, gaya, momentum, medan listrik, dan lain-lain. Dalam menyatakan besaran vektor, nilai vektor harus diikuti dengan arahnya. Serta penulisannya pun harus dibedakan dengan besaran bukan vektor. Biasanya dituliskan dengan huruf cetak tebal, cetak miring, atau huruf kapital. Contoh cara penulisan besaran vektor: 1. Kecepatan disimbolkan dengan huruf V. 2. Gaya disimbolkan dengan huruf V. Momentum disimbolkan dengan huruf P, dan lain sebagainya. Besaran vektor digambarkan dengan anak panah lurus. Arah panah menunjukkan arah besarannya. Panjang garis anak panah merepresentasikan besar vektor. A. Menggambar besaran vektor. Besaran vektor digambarkan dengan anak panah dengan panjang yang harus proporsional. Berikut contohnya. B. Komponen vektor dan vektor satuan. Suatu vektor dapat dinyatakan dalam bentuk komponen-komponennya. Misalkan sebuah vektor gaya F membentuk sudut alfa terhadap sumbu X seperti gambar berikut. Vektor F dapat diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y sebagai Fx dan Fy. Fx dan Fy disebut sebagai komponen vektor F di sumbu X dan Y. Besar komponen vektor di sumbu X dan Y adalah Fx sama dengan F cos alpha, Fy sama dengan F sin alpha. Jika besar komponen vektor di sumbu X adalah Fx dan besar komponen vektor di sumbu Y adalah Fy, maka vektor F dapat dinyatakan dengan F sama dengan Fxy plus Fyj, dengan I dan J adalah vektor satuan. Vektor satuan atau unit vektor merupakan suatu vektor yang besarnya sama dengan 1 dan tidak mempunyai satuan serta berfungsi untuk menunjukkan suatu arah dalam ruang. Sebuah vektor yang terletak di dalam ruang 3 dimensi memiliki komponen-komponen terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, sehingga penulisannya harus menyatakan 3 vektor satuan I, J, dan K. Misalkan vektor F berada di ruang 3 dimensi, maka vektor F dapat dinyatakan sebagai F sama dengan Fxy plus Fyj plus Fzk. C. Menjumlahkan dan mengurangkan vektor. Ada 2 metode untuk menjumlahkan vektor, yaitu metode grafis atau geometris dan analisis. Metode grafis adalah penjumlahan vektor dengan menyatakan vektor-vektor dalam sebuah diagram. Panjang anak panah disesuaikan dengan besar vektor, atau artinya harus menggunakan skala dalam penggambarannya. Dan arah vektor ditunjukkan oleh arah ujungnya atau kepalanya. Metode grafis dapat dilakukan dengan metode jajar genjang, segitiga, dan metode poligon. Jika vektor A, B, dan C dengan besar tertentu, maka penjumlahan dan pengurangan vektor secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut digambar di samping. Menjumlahkan vektor dengan metode jajar genjang, segitiga, dan poligon. Penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Penjumlahan 2 vektor dalam 2 dimensi. Metode geometris cukup memadai. Tetapi untuk kasus penjumlahan 3 vektor ataupun penjumlahan vektor dalam 3 dimensi seringkali kurang menguntungkan. Cara lain yang dapat digunakan untuk menjumlahkan vektor adalah metode analitik. Dengan metode ini, vektor-vektor yang akan dijumlahkan masing-masing diuraikan dalam komponen-komponen vektor arahnya. Pada intinya, cara menjumlahkan vektor adalah sama dengan menjumlahkan bilangan bukan vektor. Perbedaannya adalah penjumlahan aljabar pada vektor hanya boleh dilakukan jika 2 vektor tersebut adalah vektor yang memiliki dimensi yang sama dan bekerja pada sumbu yang sama. Vektor kecepatan tidak boleh dijumlahkan dengan vektor gaya. Vektor gaya hanya boleh dijumlahkan dengan vektor gaya.
Perkalian dengan konstanta. Jika A sama dengan X1I plus Y1J plus Z1K, maka B kali A sama dengan B X1I plus B Y1J plus B Z1K. Perkalian dengan vektor. 1. Perkalian dot. Perkalian dot adalah perkalian vektor yang menghasilkan besaran skalar, sehingga sering disebut sebagai dot produk. Jika A dan B adalah vektor yang membentuk sudut theta, maka A kali B sama dengan AB cos theta. 2. Perkalian cross. Jika A dan B adalah vektor yang membentuk sudut theta, maka A kali B sama dengan AB sin theta. Hasil dari perkalian cross adalah vektor yang tegak lurus terhadap vektor-vektor yang dikalikan. Sekian dari saya mengenai penjelasan vektor dan skalar. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Om Santi 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 Om.